Ini ada prototipe sistem informasi persediaan barang logistik berbasis web dengan permodalan UML. UML itu Unified Modeling Language. Nah, metode penelitian dalam pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan pemodelan Unified Modeling Language. Tahapan penelitian ada ini analisis, rancangan, implementasi. Strategi pada kekuatan dan peluang adalah merancang sistem yang terintegrasi dan memperkenalkan sistem kepada staf. Strategi pada kelemahan dan peluang adalah membuat sistem yang terkomputerisasi dan melakukan pengenalan sistem internet. Strategi terhadap kekuatan dan ancaman adalah staf dituntut ketelitian yang lebih dan sistem yang dirancang harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Strategi terhadap kelemahan dan ancaman adalah membuat sistem yang terintegrasi dan sistem yang terjamin keamanannya. Selanjutnya ini ada rancangan sistem. Ada struktur diagram. Struktur diagram yang digunakan adalah kelas diagram. Nah, ini gambar kelas diagram pada sistem persediaan barang logistik berbasis web. Lalu ada behavior diagram. Behavior diagram yang digunakan adalah use case diagram. Nah, ini gambar use case diagram. Ketiga, ada interaction diagram. Diagram yang digunakan adalah sequence diagram. Ini gambar diagram. Selanjutnya ada rancangan prototype. Persediaan barang logistik berbasis web dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Rancangan tampilan prototype adalah sebagai berikut. Nah, ini satu, tampilan home. Ini gambar tampilan home. Ini yang kedua ada rancangan menu data barang. Yang ketiga ada rancangan menu input barang masuk. Ini yang terakhir ada rancangan menu input barang keluar. Lalu selanjutnya saya akan membahas jurnal tentang logistik farmasi yang pertama-tama membahas tentang Electronic Supply Chain Management atau ESCM. Adalah salah satu revolusi di bidang pendistribusian barang berbasis teknologi internet. Sistem pendaftaran serta pendistribusian informasi obat yang tidak terintegrasi dapat mengakibatkan proses bisnis dalam rumah sakit seperti yang terjadi pada depo logistik farmasi Rumah Sakit Aisyah Ponorogo. Dan masalah yang dibahas di sini adalah bagaimana cara membangun sistem Electronic Supply Chain Management berbasis web. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini ada alur penelitian seperti yang ditampilkan di screen. Dan ini meliputi kebutuhan input, antara lain ada data user yang berisi register, merupakan input nama user, alamat, email, lalu ada jenis kelamin, tanggal lahir, juga tempat lahir. Lalu ada data dokter dan pasien. Terakhir ada inventory input yang berisi data stok obat, bintang, obat, pengguna obat oleh dokter. Lalu yang terakhir ada analisis kebutuhan proses. Pertama yang dilakukan adalah proses login. Setelah login, memasukkan username dan password, ada namanya proses register, lalu proses input data, proses edit, lalu kelima ada proses delete. Jika ada data yang dirasa tidak perlu, maka proses delete akan dilakukan. Dan admin yang mengatur semua proses ini memiliki kuasa sendiri. Juga usernya dinamakan user SME atau Subject Matter Expert. Seperti di slide yang paling bawah, ada gambar portal form menu yang dilakukan di RSU ini. Ya, sudah. Ya, jadi yang tadi dibahas oleh Divya dan Nurul Azra itu yang kita ambil dari internet, jurnal yang kita ambil dari internet. Nah, terus abis ini kita bakalan bahas jika dilihat dari SIM RS langsung itu seperti apa.
Pertama-tama yang dilakukan adalah mengklik bagian login pada bagian atas dan login sebagai petugas neonatal care. Kemudian pilih menu dan klik menu bagian E, yaitu inventory barang non-medis dan penunjang. Untuk meminta barang non-medis, pilih permintaan barang non-medis. Kemudian terdapat data dari petugas neonatal care. Isi ruangan dengan ruangan neo sebagai ruangan untuk permintaan barang. Kemudian cari barang yang akan diminta dan menuliskan jumlah pada kolom jumlah. Lalu klik simpan. Kemudian mengecek apakah permintaannya sudah masuk dengan mengklik icon cari. Kemudian muncul ringkasan tentang permintaan barang. Klik keluar apabila sudah selesai meminta barang. Kemudian klik logout dan sekarang kita akan mencoba login sebagai petugas logistik dengan memasukkan ID dan password dari petugas logistik. Kemudian pilih menu dan mengklik bagian E sama seperti awal tadi. Dan pilih menu permintaan barang non-medis. Kemudian pilih menu cari. Lalu akan muncul barang yang dipesan oleh petugas neonatal care. Kemudian kita mengecek stok dari barang tersebut dengan cara mengklik icon barang non-medis. Nah, ini adalah tampilan dari stok barang logistik beserta ketersediaannya. Jika sudah, kita mengirimkan barang tersebut dengan mengklik permintaan barang non-medis dan mensetujuinya. Lalu isi bagian keterangan dengan kalimat siap antar. Dan klik simpan. Kemudian kita mengecek kembali dan nanti status permintaan akan menjadi disetujui. Kemudian kita akan mengecek sebagai petugas neonatal care. Kita cek di stok keluar non-medis, apakah sudah diambilkan oleh petugas logistik. Kemudian akan muncul keterangan siap diantar dengan nama petugas yang mengantarnya. Kemudian kita masuk lagi sebagai petugas logistik dan klik bagian rekap permintaan barang non-medis untuk mengecek rekap dari permintaan barang tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang sistem informasi inventory obat berbasis web di Rumah Sakit Universitas Riau. Sebenarnya latar belakang dibuatnya web untuk inventari obat ini adalah pengelolaan yang masih manual tanpa adanya sistem yang terintegrasi untuk membuat adanya permasalahan dalam kelola obat dan DHP yang jumlahnya banyak. Permasalahan ini mencakup kelola data stok obat dan DHP, kelola obat yang menuju atau sudah masa expired, membuat laporan dan integrasi dan lain-lain. Kepentingan sangat banyak untuk mempermudah dan memperpendek waktu kerja. Setelah dilakukan analisis dalam pengelolaan obat di Rumah Sakit Universitas Riau, dilakukannya perancangan sistem. Setelah dilakukan analisis, maka dilakukan perancangan sistem meliputi perancangan alur sistem, perancangan database, dan perancangan tampilan atau user interface. Perancangan alur sistem dilakukan dengan merancang diagram konteks DFD beserta flowchart. Perancangan database dilakukan dengan menyusun struktur database dan relasi antar tabel yang digunakan. Kemudian, setelah perancangan sistem, kita akan melakukan pembuatan sistem. Setelah tahapan pengumpulan data, analisis, dan perancangan sistem dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pembuatan sistem. Setelah tahap tadi kita mengumpulkan data, analisis, dan perancangan sistem, dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pembuatan sistem. Pembuatan sistem informasi inventory obat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai DBMS-nya. Pembuatan sistem ini dilakukan dengan melakukan penulisan kode program berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, di perancangan sistem ada beberapa diagram yang bisa dilakukan. Pertama ada diagram konteks seperti tampilan berikut. Ini untuk staf gudang, staf apotek, beserta admin. Kemudian ada data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada DFD level 1 khusus untuk staf gudang dan apotek. Kemudian ada DFD level 1 khusus untuk admin. Yang di bawahnya. Nah, berikutnya ada tampilan halaman login yang digunakan untuk menjadi pengantar sistem-sistem. Kemudian ada tampilan menu beranda. Di tampilan menu beranda ini merupakan halaman utama dari sistem informasi inventari obat yang terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh user. Pada menu beranda ini juga dapat mendapatkan informasi berupa stok obat menipis, stok obat yang menuju expired date, dan lain-lainnya.
Kemudian ada tampilan menu stok obat. Tampilan menu stok obat ini berisi data real time dari stok obat yang ada. Selain itu, tampilan ini dapat melihat data-data stok yang menipis dan juga mendekati masa expired date. Kemudian ada tampilan menu transaksi. Tampilan menu transaksi ini berisi tentang riwayat transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, user juga dapat menambah transaksi, baik itu transaksi obat yang masuk ataupun yang keluar. Kemudian ada tampilan menu laporan. Menu laporan ini berisi daftar laporan yang dapat diakses oleh user. User juga dapat melakukan ekspor dan cetak pada laporan yang ada. Laporan ini didapatkan berdasarkan barang yang masuk dan keluar setiap bulannya. Nah, mungkin segitu aja untuk sistem informasi inventari obat bagi Rumah Sakit Universitas Riau. Selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu jurnal tentang pengelolaan persediaan obat logistik farmasi di RS Siti Khadijah, yaitu salah satu RS tipe B di Jawa Tengah. Nah, yang pertama akan dibahas adalah perencanaan obat di rumah sakit ini. Perencanaan obat dilakukan setiap bulan didasarkan pada rencana bisnis anggaran atau RBA tahunan di RS Siti Khadijah. Lalu selanjutnya pengadaan obat. Di RS ini dilakukan secara pembelian langsung kepada pihak distributor oleh salah satu petugas di ruang logistik dan dilakukan setiap hari dengan perkiraan kedatangan obat akan sampai 1 atau 2 hari kemudian. Lalu selanjutnya penerimaan obatnya pada logistik instalasi farmasi rumah sakit ini, barang datang langsung dilakukan penyimpanan pada hari tersebut. Jadi petugas melakukan pemeriksaan atas keadaan barang dan keabsahan faktur dengan obat yang datang. Lalu selanjutnya untuk penyimpanan obat, penyimpanan dipisahkan menurut jenis sediaan menggunakan prinsip kombinasi first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FEFO. Nah, penyimpanan obat pada ruang logistik farmasi berdasarkan pada jenis persediaan, kategori pasien BPJS, dan berdasarkan nama abjad nama obat. Lalu selanjutnya untuk pendistribusian obat pada rumah sakit ini, metodenya dilakukan dengan metode desentralisasi, yaitu semua penyaluran obat ke unit-unit pelayanan terpusat pada gudang logistik disertai dengan penyediaan obat-obat tertentu di kamar obat pada rawat inap dan depo farmasi. Lalu selanjutnya untuk pemusnahan dan penarikan obat untuk rumah sakit Siti Khadijah, mereka bekerja sama dengan pihak ketiga dikarenakan insenerator yang dimiliki dalam keadaan rusak saat peneliti ini meneliti di RS Siti Khadijah. Maka obat-obat kadaluarsa yang rusak akan dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan pemusnahan disertai dengan berita acara pemusnahan atau BAP. Nah, yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Ya, ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pengendalian persediaan obat. Lalu evaluasi pengelolaan persediaan farmasi. Ya, ini dengan audit keuangan yang mana membandingkan hasil dengan rencana yang telah tersusun selama periode 1 tahun. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, yang telah dijelaskan oleh Tastia dan Azhar itu adalah 2 contoh jurnal yang kelompok kami ambil untuk dibahas. Nah, untuk kita lihat apakah perbedaan dan perbandingan dengan SIM RS-nya setelah ini dapat dijelaskan. Kita udah masuk di tampilan menu SIM Kanzanya. Karena kita di sini tentang permintaan obat, alat kesehatan, jadi kita masuk ke menu, lalu cari permintaan. Bakal keluar ini, tampilan ini. Nah, kita klik yang permintaan obat dan BHP. Nah, jadi kita itu bisa isi nomor permintaan,
ruangan atau depo. Jadi kita nanti alat kesehatan atau obatnya diletakkan atau didistribusikan ke depo apa, terus nama pegawainya nanti kita isi dan departemennya. Terus kita cari deh nama obatnya yang ada atau enggak. Nah kalau nggak ada kita bisa melakukan permintaan ke pusat farmasi atau apotik. Nah lalu kita lihat nih permintaan kita apa. Nah bisa nih ada notnya alkohol, kasa, spuit, dan lain-lain. Nah kita cek, lalu kita masukkan datanya berapa yang kita butuhkan. Kiri terdapat jumlah. Nah kayak tadi alkohol kita misalnya butuh 10, kasanya kita butuh 1 gulung, terus spuitnya butuh 8, seperti itu. Jadi kita masukkan misalnya alkohol butuh jumlahnya 10, kasanya 1, terus NS-nya 9, spuitnya 8, dan surflow-nya 21. Kurang lebih seperti ini. Setelah kita masukkan permintaan untuk mengecek biar sama antara SIM RS dengan di stok aslinya, kita ke menu lagi, terus permintaan atau persediaan obat, lalu kita klik. Nanti munculnya seperti ini. Seperti contoh, ini namanya pegawai yang meminta, terus ini nomor dan daftar permintaannya. Alkohol yang seperti yang tadi kita telah masukkan datanya, dan di sini terlihat semuanya. Untuk memverifikasinya, kalau misalnya dari gudang itu kita pilih yang disetujui mutasi. Tapi kalau misalnya petugas apoteker, kita pilih yang disetujui atau stok keluar yang ketiga. Terus tugasnya siapa, terus catatan misalnya ya nanti kita kirim pada pukul berapa, atau apapun catatannya bisa kita tulis pada di situ. Lalu kita pilih instalasinya di mana obat itu dikeluarkan. Kalau misalnya dari gudang ya instalasi gudang, tapi kalau misalnya instalasi farmasi ya kita pilihnya instalasi farmasi di mana obat itu disimpan. Lalu kita sesuaikan lagi dengan permintaan obatnya. Kalau misalnya obat kosong atau obat kurang jumlahnya, bisa diganti lagi di kolom jumlah sebelah kiri. Tampilan permintaan obat kita yang setelah disesuaikan. Kalau misalnya tadinya kita minta obat 10, ada 5, nah nanti di sini udah dengan jumlah yang benar, seperti itu. Nanti status yang tadinya baru berubah menjadi status disetujui. Bisa balik ke menu, lalu pilih yang rekap permintaan obat dan BAP. Sama dengan permintaan kita tadi. Kita bisa kembali lagi ke menu, terus pilih yang stok opname obat dan BHP. Sekian presentasi dari kelompok kami atau kelompok 6. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.